SAW tadi, ya, kemudian itu banyak sekali itu bujukan-bujukan yang terjadi dalam perjalanannya, namun Muhammad tidak tergoda. Mengapa? Karena dia hamba Allah, bukan hamba yang lain. Kita kok tergodanya kan tidak penuh menjadi hamba Allah, ya, tergoda oleh bujukan-bujukan yang lain. Tapi Muhammad tidak. Apapun bujukan yang dijadikan, yang dilakukan oleh musuh-musuh agama, Muhammad tidak pernah tergoda. Maka berarti Muhammad selalu berada di dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari masjid ke masjid. Lalu Allah mengatakan allazi barakna haulahu, kami berikan keberkatan di sekelilingnya. Nyanya itu kembalinya tuh kepada Muhammad sebetulnya. Jadi peristiwa yang terjadi pada Muhammad itu walaupun bahaya dan yang hadapi di waktu dalam perjalanan, namun disertai oleh keberkatan. Ya. Begitu pula kita hendaknya. Di dalam kehidupan kau sebetulnya penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman. Kalau kita terpisah dari keberkatan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu akan menjadi sakit baik di dunia atau di akhirat nanti. Itu butuh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tujuan daripada pelaksanaan Isra Mi'raj itu linuriyahu. Li itu namanya adalah lam ta'liliyah. Karena Allah hendak, itu arti li. Nuriyahu, memperlihatkan akannya Muhammad. Jadi mengapa di Isra dan Mi'rajkan hambanya tadi? Karena Allah ingin memperlihatkan akannya kepadanya Muhammad. Apa yang ingin diperlihatkan? Min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran kami. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan menjadi perintah salat, juga kita kurang setuju. Mengapa? Pertama, sebelum Nabi Muhammad tadi Isra dan Mi'raj, Nabi pun sudah salat. Kalau sekiranya Nabi Muhammad akan menyebut perintah salat, berarti sebelumnya Nabi Muhammad tidak salat. Yang kedua alasannya ayat Al-Quran tadi, bukan untuk sholat untuk bersalat, tetapi li nuriyahu min ayatina, karena hendak memperlihatkan Allah kepada Muhammad itu sebahagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk? Nah, dalam riwayatnya sewaktu Nabi Muhammad SAW itu diperkenankan untuk masuk ke dalam neraka, pada waktu itu dilihatlah oleh Nabi Muhammad berbagai macam-macam kondisi umat neraka, ahli-ahli neraka. Ada yang lidahnya panjang, lalu digunting-gunting. Ada yang menghadapi hidangan-hidangan yang busuk, sementara di kanannya ada hidangan-hidangan yang baik, tetapi hindarkan, tak maunya hidangan yang baik, yang diinginkannya adalah hidangan-hidangan yang buruk. Berbagai macam peristiwa yang dilihat, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kalau kita kaji, mengapa terjadi seperti itu nanti di dalam neraka itu, dan itu tergantung kepada kehidupan kita kini. Ada manusia itu yang pilihannya itu kepada yang tidak benar. Ya, mengaji kok adalah sangat dituntut. Batasan pengajian kok di lubang lahat. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat. Dari buayan kita sudah bicara tentang ilmu, sampai mati nanti kita harus bicara tentang ilmu. Buktinya, lahir seorang anak Adam diazankan, diqamatkan. Azankan telinga kiri, telinga kanan, diqamatkan telinga kiri. Berarti itu ilmu. Mati nanti Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan iqra'u mautakum yasin, bacakan kepada orang-orang mati itu yasin. Berarti ilmu itu. Jadi berarti ilmu ini adalah dari buayan sampai ke lubang lahat. Tetapi kalau bergandengan acara seperti nanti ini, pengajian kini ikut dengan yang lain, mana yang akan kita pilih? Maka kita pilih acara pengajian lalu ini di Darul Usta. Kemudian di rumah itu ada acara tinju misalnya bagi laki-laki ya. Lalu dipilih itu yang lebih dominan dalam hatinya. Nanti Bapak Ibu akan memilih hidangan-hidangan yang tidak baik di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu utamakanlah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau mengucap benar enggak aja tuh. Itu tergantung kepada penilaian pribadi kita masing-masing.
Dan di zaman kita kini memang banyak terjadi yang semacam itu. Ya, kecenderungannya itu, keinginannya itu kepada yang lain, bukan kepada ilmu pengetahuan tadi. Itu sebabnya kini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pengajian-pengajian itu tak mengurangi, kecuali pengajian-pengajian yang selalu dibumbui dengan hal-hal yang menyangkut dengan keinginan nafsu baru ini. Tapi kalau pengajian-pengajian polos mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, goyo. Tapi kalau pengajian-pengajian yang dibumbui dengan hal-hal yang menyangkut dengan keinginan nafsu, itu menarik. Itulah salah satunya majelis taklim istiqmal tidak mau mencari popularitas. Mengapa? Kalau mau mencari popularitas, mau rame, itu terpaksa membuat bukan ikan. Kalau perlu berjoget, dia memberikan pengajian. Ya. Bukan tidak mampu. Ya, kamu terpaksa menyanyi itu kata mengaji supaya menarik. Pandai bu menyanyi, pandai seketek. Ya, menari pandai, tetapi bukan itu yang dicari. Yang dicari bukan menarik, bukan itu, tetapi benarnya. Maka lahirlah istilah di dalam istiqmal, pengajian istiqmal bina marama, selalulah di dalam hidup itu mencari yang benar, jangan mencari yang diinginkan. Bisa dipahami? Ya. Kalau bapak ibu mencari yang diinginkan, itu akan terjadi nanti kontradiksi antara jamaah dengan buyanya, mungkin terjadi perlawanan. Mengapa? Karena yang diinginkan oleh jamaah dengan yang diinginkan oleh buyanya belum tentu sama. Tapi kalau kebenaran yang dicari, nah itu pasti akan bertemu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam persoalan agama kita hidup, kita perlu mencari yang benar, jangan mencari yang diinginkan. Kalau zaman kita ini itu nan merajalela, selalu mencari, berupaya apa yang diinginkan oleh manusia, akhirnya terjadilah benturan seperti yang tadi. Jangankan antara masyarakat, antara jamaah sama jamaah, di rumah tangga saja kalau lahja itu prinsip hidup bahaya. Ya, sebab antara suami dengan istri itu tidak mungkin sama yang diinginkannya. Banyak itu bedanya. Ya, tidak mungkin sama. Sambal saja belum tentu sama. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kebenaranlah cari dan kemudian jangan mengutamakan yang diinginkan. Ambo tahun 79 dulu pernah hampir mencerai suami istri. Dia ulah mulai dia. Ambo tak rajan di mulai dia. Dia iyo ketujuh mana mulai dia. Sehingga buat mulai dia tadi kodok-kodok. Ambo lah bagi dia. Kalau nak mengulah agaan tak ketujuh di awal yang dibuatnya. Begitu pikiran pada waktu itu. Mengapa? Karena itu adalah keinginan yang diutamakan. Tapi akhir-akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena walai tahu dikaji seketek, tidak keinginan lain yang diutamakan, kebenaran yang diutamakan. Artinya, kalau andai kata gulai dia tadi tidak tertuju di awal, dia aja makan gulai dia. Akhirnya tak lama, hal yang tertuju gulai dia, bapak ibu yang berbahagia. Ya, jadi bukan awak lainan menyalahkan, tetapi awak lagi kuno nak aku gulai dia. Atau sebab tak corai kami sampai gini. Karena terjadi satu pemahaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pandai-pandailah itu di dalam hidup. Utamakanlah yang benar, jangan diutamakan yang diinginkan. Jadi masalah agama itu mudah, semudah-mudah. Imbas daripada agama yang benar itu akan benar pribadi. Kalau pribadi tadi sudah benar, rumah tangga akan benar. Kalau rumah tangga lah benar, masyarakatnya akan benar. Kalau masyarakatnya sudah benar, maka
wilayahnya akan benar. Kalau wilayah itu sudah benar, sampai negara bangsanya akan menjadi bangsa yang benar. Tapi ini kok nampak diambil penilaian Ambo sendiri untuk menyelamatkan negaraku hanya dengan pemikiran semata-mata. Padahal untuk menyelamatkan negara itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Yaitunya menimbulkan rasa yang ada di dalam diri kita secara benar. Kalau benar rasa yang ada di dalam diri kita, maka masyarakat tadi akan benar, rumah tangga akan benar, sampai kepada bangsa akan menjadi benar, akan menjadi baik. Kalau andai kata sudah benar Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, apa janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kalau Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan terjadi. Rumah tangganya rumah tangga baldatun thayyibah, masyarakatnya masyarakat baldatun thayyibah, negerinya baldatun thayyibah, negaranya baldatun thayyibah. Dan kalau kebenaran itu tidak tercapai, maka justru sebaliknya lah yang akan terjadi. Jangankan rumah tangganya, pribadinya saja berantakan. Apa arti pribadi berantakan? Selalu terjadi kontradiksi di dalam batin. Hati ketik meyukan, nafsu tidak mampu untuk meyukan. Layaknya kehidupan orang-orang Bani Israel, kehidupan orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahil itu membenarkan hatinya itu tentang kebenaran Muhammad SAW. Fir'aun itu membenarkan hatinya itu tentang kebenaran Musa alaihissalam. Namrud itu hatinya membenarkan itu tentang kebenaran Ibrahim alaihissalam. Tapi nafsunya membuat tidak mampu mengedepankan yang dibenarkannya tadi. Maka akhirnya terjadi kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Itulah yang disampaikan oleh orang-orang Minang, makan hati berulang jantung. Orang tadi selalu hidup di dalam keadaan stres, di dalam kehidupan tidak normal, sekalipun di luarnya segala serba berkecukupan. Itulah keberkatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk menyelamatkan dunia itu, kalau kita balik kepada sistem Allah, sangat mudah sekali. Tumbuhkan rasa. Dengan apa ditumbuhkan rasa itu? Dengan merebut kebenaran yang sesungguhnya. Tidak usah banyak-banyak. Pertama misalnya, tumbuhkan rasa takut secara benar. Mana takut kita kehilangan iman daripada kehilangan harta. Kalau andai kata manusia tadi lebih takut kehilangan iman dibandingkan dengan harta, benar takut. Tapi zaman kini banyak yang terjadi salah takut. Artinya lebih takutnya tidak mendapatkan nilai-nilai materi tadi. Biarlah imannya tergadai, imannya terjual, amalnya tidak laku, tidak peduli. Itu sebab kita lihat dalam kehidupan kita di hari-hari tertentu itu agama laku. Korbankan agama untuk mencari nilai-nilai yang sifatnya tadi sementara. Kalau bulan puasa besok aku jamin kau tak terbuat di situ apa, tapi 2 hari, terus 2 hari. Nah, kalau tiba di pemilihan banyak itu dipakai sarana-sarana agama, modus agama dipakai untuk mencapai keinginan tadi. Itu artinya tidak benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk memperbaiki dunia amat sangat mudah sekali, yaitu tumbuhkanlah rasa yang benar di dalam diri kita. Salah satu tadi adalah rasa takut itu harus secara benar, tidak boleh salah takut. Dan kemudian yang paling mutlak yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita adalah rasa yang tadi, abadi, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub itu artinya itu kalau malam tadi saya sampaikan di buku Istanbul itu muraqabah, berintip-intipan dengan Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan melihat kita. Allah lah jalehnya melihat kita. Nah, jadi kalaupun kita tidak merasakan bahwa kita melihat Allah, Allah melihat kita, yang Allah tetap melihat kita. Walaupun kita tidak merasakan kita diketahui Allah, yang Allah tetap mengetahui kita. Ini tinggal seketik saja lagi. Mengakui, merasakan bahwa kita selalu dilihat, selalu didengar, selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Kalau itu ada di dalam diri kita, rasa itu ada di dalam diri kita, maka sejengkal bumi pun tidak akan ada untuk berbuat salah bagi manusia. Satu kata pun tidak akan keluar dari mulutnya, kata-kata yang bukan. Dan satu
rasio dalam dirinya tadi tidak akan pernah berpikir untuk yang bukan-bukan. Apabila dia merasakan dan bahasanya selalu diawasi, selalu dilihat, selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama aja gitu. Kalau kita tahu, yakin, merasa bahwa kita sedang diawasi, maka kita tidak mampu berbuat yang bukan-bukan atau macam-macam. Itu akan hati-hati. Perbuatan kita akan hati-hati, perkataan kita akan hati-hati. Mengapa? Karena kita sedang dimata-matai, sedang diawasi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maka manusia akan berbuat semau gue. Karena yang menganggap kalau dia sendirian tak ada orang yang lihat. Kalau waktunya berada sendirian tak ada orang yang tahu. Itu nanya pahami. Jadi untuk menimbulkan itu, itulah tugas kita bersama-sama. Terutama sekali pemimpin-pemimpin umat ini adalah sangat berkewajiban, sangat bertanggung jawab tentang kondisi umat nanti. Maka di dalam ilmu usul diterangkan yang pemimpin itu siapa? Yaitu al-imamu mamutum bil muslihat, yaitu seorang imam, seorang pemimpin yang membawa umatnya kepada yang baik. Tapi kita lihat ini terus terang ya, maaf saja. Jarang itu terjadi. Ambo dulu sewaktu mengadakan tadabbur alam di Bukit Sitagua, lah sampai kadang-kadang pejabat itu ke pintu surau tuan, mau coba lihat aja. Ada apa sebetulnya? Jadi dan kita kok harus mengerti betul kalau itu sedang dididik, sedang dipantau, sedang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kini kau duduk, bapak-bapak duduk kini. Ada yang mau tidur, tidurlah. Allah tetap mengurus kita. Tak pernah dilebihkan oleh Allah. Mau kita melanglang buana pemikiran kita ke sana ke sini, silakan. Allah tetap mengurus kita. Kalau ditinggalkan kita oleh Allah dalam pengurusannya, satu detik saja hancur diri kita. Dan bukan diri kita saja, alam semesta alam selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dilupakan oleh Allah satu detik saja, maka bumi langit akan berantakan, hancur sama sekali. Apa kata Allah? Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Butuh kepada Allah itu orang yang pada langit dan apa saja yang ada di pada bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Tuhan tadinya sibuk. Mengapa tidak? Mulai daripada rangi, sorwi, kuman diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, kehidupannya, segala macamnya diurus. Sampai kepada kita manusia, iblis pun diurus oleh Allah, malaikat, bumi, langit, seluruh planet-planet itu dalam aturan Allah, sibuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi Allah Subhanahu Maha Suci, sibuknya itu tidak dapat disamakan dengan sibuk kita. Kalau kita sibuk mungkin berhenti makan, patah selero, dan namun mata lolo itu sibuk kita. Kalau sibuk Allah, ya sibuk Allah, sangat mudah bagi Allah. Tidak pernah letih Allah tadi, tidak pernah panik Allah, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus seluruh ciptaannya tadi. Bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau andai kata kita mau memperbaiki dunia, hanya satu saja baiknya, yaitunya tumbuhkan rasa di dalam pribadi. Penduduk Padang Tiaka katakanlah 500-700 penduduknya. Dapat rasa dengan saudara korban, yang lain dapat sama. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu seluruhnya. Ya, itu makanya negeri Makkah itu dulu hanya seorang hamba Allah yang namanya Muhammad, itu yang mendapatkan rasa dekat kepada Allah tadi, maka pada waktu itu negeri Makkah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau habis orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dekat itu diisolasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi Lut. Di waktu umatnya itu akan ditenggelamkan, akan dibalikkan buminya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut terlebih dahulu diselamatkan.
Nah, termasuk istrinya sendiri dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Lut sendiri itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena terlampau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatku semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disingkirkan oleh Allah, lalu didatangkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Pendurhakaan umat Nabi Lut ya. Cik saja cuma yaitunya bergaul sesama jenis. Ya. Apa itu pergaulan sesama jenis masa itu? Anak-anak muda sama-sama anak muda. Kalau gini kan lagi ini. Ya. Orang gaek kepada anak ketek-ketek, mana lebih kejam dari umat Nabi Lut? Maka untuk itu, kalau masih belum sadar, masih belum menumbuhkan rasa-rasa yang benar di dalam hati tadi, tunggu saja, masalah Nabi Lut pasti akan berulang. Ya, mungkin di satu-satu daerah yang telah seperti umat Nabi Lut, khususnya di kota-kota Godang, tunggu saja hari mainnya. Itu akan pasti terjadi. Kalau tidak, berarti Tuhan tadi dusta. Jadi kejahilan umat kini lebih kejam daripada kejahilan Nabi Lut. Umat Nabi Nuh, apa tuh yang paling menonjol di umat Nabi Nuh sehingga dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Musyrik. Jadi patung mematung itu berasal daripada umat Nabi Nuh dulu. Kalau ini sudah terjadi lebih daripada itu, lebih dahsyat. Kalau umat Nabi Nuh dulu yang nyembah itu patung. Kalau kita kini yang dipertuhankan, kadang-kadang diri sendiri, kadang-kadang akal sendiri yang dipertuhankan. Lebih bahaya daripada Nabi Nuh. Maka kalau manusia masih belum menyadari, maka justru persoalan yang terjadi di umat Nabi Nuh pasti akan berulang lagi. Nah, Nabi Soleh, apa itu yang paling menonjol pendurhakaannya, penjauhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesombongan. Umat Nabi Soleh tadinya hebat-hebat, membangun itu tidak tanggung-tanggung bangunannya, bisa membuat bangunan pencakar langit tanpa alat-alat modern seperti itu kini. Gunung-gunungnya pahat menjadi istana. Coba bayangkan. Terjadi kesombongan, kebanggaan, keagungan. Kalau kita kini memang arsitektur kita tinggi sekali, bisa membuat bangunan pencakar langit, tetapi kadang-kadang bukan membawa kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menimbulkan kesombongan dan keagungan. Kalau ini tidak diantisipasi dengan rasa tadi, maka justru persoalan yang terjadi di umat Nabi Soleh pasti akan berulang. Tergantung daerahnya. Lihatlah masing-masing Nabi, baca buku sejarah, lihat apa yang paling menonjol di setiap umat tadi, maka diberilah sanksi, diberilah ya berbagai macam bencana seperti yang terjadi pada umat-umat Nabi itu. Itulah yang paling bapak-bapak ibu yang harus kita pertahankan. Sehingga walaupun tak ada orang mendongak, tak ada orang yang tertarik, kita harus laksanakan pengajian seperti ini. Mengapa? Kalaupun kita yang berkemampuan kok lari keluar dari umat-umat yang semacam itu, maka justru kita pun akan didorong oleh cerita-cerita yang semacam itu. Coba lihat Nabi Yunus alaihissalam. Karena begitu pendurhakaannya umatnya Nabi Yunus, maka Nabi Yunus itu lari, maka akhirnya Nabi Yunus pun disiksa, Nabi Yunus pun dicobai oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Jadi kita kok kalau lari keluar dari umat, untuk ambo tak mulai mengaji, kalau lalu peragaikan umat misalnya, ya, dimodai, difitnah dan lain sebagainya, lalu lari daripada umat, aku harapan aku Allah SWT. Itulah kata boleh kita tidak boleh lari daripada umat. Di bagaimanapun kita oleh umat, nah kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran itu dengan sesungguhnya. Mungkin terlampau jauh ambo ya membawa persoalan Isra Mi'raj tadi kepada surahan-surahan hari ini atau yang terjadi hari ini. Yang jelas bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, masalah Isra dan Mi'raj
kalau kita tidak pelajari ayatnya secara detail, kepercayaan kita hanya akan mengambang. Tidak begitu percaya kita, kadang-kadang merasuyo, kadang-kadang merasa tidak. Itu sebabnya dulu di waktu Nabi Muhammad pulang dari melaksanakan Isra dan Mi'raj, begitu sampaikan kepada para sahabatnya pada waktu itu, terbagi 3 sahabat. Yang pertama ada yang biasa-biasa saja, dia tak ada respon, tidak. Ada yang membatalkan, tak mungkin akan terjadi yang semacam itu karena tak tahu dengan Allah tadi. Dan kemudian ada yang membenarkan 100%, bahkan 1000% benarkan berita Isra Mi'raj yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pun kini seperti itu. Begitu ditawarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke setiap daerah, ke setiap negeri misalnya, maka justru pun manusia terbagi 3. Ada yang mengejek, yang memacam-macamkan, ada yang tak mau tahu saja, dan ada yang merespon dengan secara benar. Yang merespon lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang yang tidak mau tahu tentang ajaran-ajaran agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak heran kalau pengajian untuk kita laksanakan, peminatnya hanya sedikit, peminatnya tidak berapa dibandingkan dengan jumlah orang berada di daerah itu sendiri. Mengapa? Karena ini adalah satu jalan yang memang ditawarkan oleh Nabi tadi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada. Nah, kemudian baru kita dapat melihat, oh jadi rupanya persoalan Isra dan Mi'raj itu setidak-tidaknya harus ada 3 hal yang perlu kita kemas hari ini. Yang pertama, begitu jauhnya perjalanan yang dibutuhkan, yang harus kita tempuh dalam kehidupan mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Jauh. Seperti Nabi Muhammad tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Raf-Raf Sidratul Muntaha, baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan matakan kaji Bapak dan Ibu, Allah itu terlampau jauh bagi manusia. 1. Dan kemudian Nabi Muhammad itu karenanya melakukan Isra Mi'raj hanya dalam waktu sepertiga malam saja. Berarti antara dia dengan Allah itu sangat dekat sekali. Pertanyaannya, mengapa Muhammad itu sangat dekat kepada Muhammad sehingga mampu menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang pendek? Karena jawabannya tadi adalah Muhammad hamba Allah. Mengapa kita terlampau jauh Allah daripada kita sehingga laba kiciamkan mata, laba qarut itu dalam sembahyang baca Allahu Akbar, ya. Laba qarut kan banyak baca Allahu Akbar, namun tak kunjung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita belum hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu sembahyang lamun ayam baqarah. Pernah dengar ayam baqarah? Saking situ ayam Allahu Akbar, tidak harus sampai kepada Allah. Yang lain juga baiknya ingatkan kepada yang lain juga baik. Mengapa? Karena bukan salahnya yang salah, tetapi yang salah itu adalah kita sendiri belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada orang-orang tertentu itu jangankan di dalam sholatnya, di luar sholatnya merasakan yang tadi selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia sedang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketahuilah, selagi itu menjadi hamba yang lain, maka kita tidak akan mampu sampai kepada kebenaran. Apabila kita tidak sampai kepada kebenaran, itulah kegagalan di dalam kehidupan. Allah mengatakan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepada aku. Tapi mengapa manusia masih menghambakan diri kepada yang lain? Kesalahan sendiri, bukan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah menyampaikan dalam versi yang sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala itu menjatakan manusia tadi harus masuk surga seluruhnya. Tapi manusia itu tidak pernah menempuh jalan, akhirnya terkencong ke dalam neraka. Maka dijadikanlah oleh Allah orang-orang yang tidak menempuh jalan tadi, dijadikan itu tempat penampungan namanya. Apa tempat penampungan itu?